Setiap tempat menyimpan kisah, setiap peta menyembunyikan rahasia. Di balik indahnya perjalanan, ada cerita kelam yang jarang terungkap. Inilah Di Balik Peta. Bersiaplah, karena malam ini, kami akan membawa kalian menjelajah ke sudut-sudut gelap yang tersembunyi di balik peta perjalanan kita. Di tengah budaya Jawa yang kaya akan adat dan kepercayaan, tersimpan aturan-aturan tak kasat mata yang diwariskan turun-temurun. Salah satu larangan yang masih dipercaya hingga kini adalah batas wilayah tertentu yang pantang dimasuki oleh para pejabat. Bagi warga setempat, larangan ini bukan sekadar mitos, melainkan sesuatu yang sakral dan tak boleh diabaikan. Di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, terdapat dua dusun yang memegang teguh aturan unik ini. Dusun Setono di Desa Tales, Kecamatan Ngadiluih, serta Dusun Gempol Garut di Desa Toyoresmi, Kecamatan Ngasem. Masyarakat percaya bahwa jika seorang pejabat nekat memasuki wilayah ini, ia akan mengalami konsekuensi serius seperti kehilangan jabatan atau jatuh sakit. Untuk mempertegas aturan tersebut, warga bahkan memasang plakat di gerbang masuk dusun sebagai peringatan bagi siapapun yang berkepentingan agar berpikir dua kali sebelum melanggar larangan. Menurut Kepala Bidang Purbakala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri, Eko Priyatna, aturan ini sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Kala itu, larangan ini dikenal dengan istilah Verboden voor Binnenlandsbestuur, yang berarti larangan masuk bagi pegawai negeri. Namun, yang membuat aturan ini tetap lestari hingga kini adalah kisah-kisah turun-temurun yang menyertainya. Meski memiliki aturan yang sama, latar belakang munculnya larangan di kedua dusun ini berbeda. Di Dusun Setono, kisah ini bermula dari legenda seorang putri bernama Ambarsari. Konon, ia menolak lamaran seorang priai terhormat dan memilih melarikan diri ke wilayah Setono untuk bersembunyi. Demi melindungi tempat persembunyiannya, ia mengucapkan sumpah, siapapun priai yang berani memasuki wilayahnya akan kehilangan jabatannya. Sementara itu, di Dusun Gempol Garut, larangan ini lebih berakar pada perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Kala itu, masyarakat setempat menolak aturan kolonial yang menindas, seperti pungutan pajak yang berat. Sebagai bentuk perlawanan, mereka menyebarkan keyakinan bahwa siapapun pejabat yang menginjakkan kaki di dusun mereka akan lengser dari jabatannya. Sejak saat itu, aturan ini terus dipertahankan dan menjadi bagian dari identitas dusun. Tak hanya di Kediri, kepercayaan serupa juga berkembang di Dusun Simpar, Desa Telaga, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Dusun ini dikenal sebagai kampung yang syarat dengan mitos dan cerita mistis. Konon, tempat ini begitu ditakuti oleh para pejabat negara, hingga tak satu pun dari mereka berani menginjakan kaki di sana. Keunikan Dusun Simpar sempat didokumentasikan dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube Tedong Telu pada 26 Agustus. Saat itu, suasana perayaan 17 Agustus masih terasa hangat dengan warga yang larut dalam berbagai perlombaan. Sekilas, dusun ini tampak seperti desa lainnya. Namun terdapat kepercayaan mendalam yang telah tertanam sejak lama. Kalau pejabat masuk sini, pasti terjadi sesuatu. Ada yang tiba-tiba meninggal, karirnya meredup, bahkan ada yang dipecat. Kejadian seperti itu sudah banyak, ungkap salah seorang warga. Menariknya, keterisolasian dari kunjungan pejabat tidak menghambat pembangunan desa. Warga tetap bisa membangun dan mengembangkan dusun mereka secara gotong royong. Asal-usul mitos di Simpar. Dusun Simpar terletak di tengah perbukitan, dengan jarak sekitar 6 km dari pusat Desa Telaga. Mata pencaharian utama warga adalah membuat sapu dari rumput songketan, yang mereka jalankan dari rumah masing-masing. Di tengah kampung, berdiri sebuah masjid megah 2 lantai yang menjadi pusat kegiatan keagamaan masyarakat. Menurut Pak Kaswan, Kepala Dusun Simpar, asal-usul mitos ini berawal dari 2 bersaudara yang dikenal sebagai orang pintar. Mereka datang ke Simpar untuk menyebarkan ilmu agama dan mengajarkan kebaikan kepada penduduk. Namun, ketika tiba waktunya memilih kepala dusun, keduanya bersaing dan sang adiklah yang akhirnya terpilih. Sang kakak yang kalah merasa kecewa dan mengutuk kampung tersebut dengan sumpah, siapapun pejabat yang berani datang ke Simpar, ia akan mendapat malapetaka. Sejak saat itu, kepercayaan ini terus diwariskan turun-temurun. Pak Kaswan sendiri meyakini bahwa mitos ini bukan sekadar cerita kosong.
Ia menceritakan beberapa kejadian nyata yang semakin memperkuat keyakinan warga. Kepala desa yang dulu sudah pernah mencoba masuk. Tapi dia hanya sampai di perbatasan desa. Belum menjabat 3 tahun, dia sudah kehilangan posisinya. Padahal ibunya asli orang Simpar, ujarnya. Menurut Eko Priyatna, kisah-kisah yang berkembang di balik aturan ini lebih cenderung masuk dalam kategori mitos atau gugon tuhon, tradisi lisan yang diwariskan dalam budaya Jawa. Meski demikian, keberadaannya tetap dihormati dan bahkan dilindungi oleh regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. 2 dusun di Kediri dan Dusun Simpar di Banjarnegara menjadi bukti bahwa warisan budaya bukan hanya berupa peninggalan fisik, tetapi juga kepercayaan yang tetap hidup dalam masyarakat. Terlepas dari benar atau tidaknya kisah yang melatar belakanginya, larangan ini tetap menjadi bagian dari identitas warga setempat, menjadikannya salah satu misteri budaya yang menarik untuk ditelusuri lebih dalam. Sekian videonya, thanks for watching. See you next time. Bye.